baru hari ini aja nih. Iya. Hari ini ya. Kemarin kesini untuk memastikan kapan waktu untuk bisa wawancara. Oh gitu. Untuk sehari ini berarti ya. Ya. Ini untuk kegiatan kayak apa? Masih semester 3 tadi ya. Iya. Ya, untuk barangkali apa yang perlu ditanyakan? Mungkin dari sini mau perkenalan terlebih dahulu untuk Ibu. Jadi dengan Ibu siapa sekarang ini dan menjabat di bagian apa Ibu? Kalau saya dari sekretariat, saya Kasubag Tata Usaha. Kalau yang saat ini STUTK yang baru, Kasubag Kepegawaian Umum dan Kepegawaian. Kalau yang ini dari kepegawaiannya yang ngurusin kepegawaian. Apa yang perlu ditanyakan? Dari Ibu kan di sini kan menjadi Kasubagnya ya Bu. Nah, dari Kasubag sendiri ini tentunya memiliki struktur organisasi lagi nggak Bu? Dari yang utama, dari yang ada di struktur organisasi utama. Ya. Organisasi ada. Jadi belahannya lagi dari Kasubagnya itu ada nggak Bu? Oh, kalau dari Kasubagnya sendiri saya ini langsung ke kepegawaiannya. Kalau ada kepegawaian, ada apa? Persuratan, ada aset, ada humas. Kalau yang dari atasnya ya kepala, sekretaris, Kasubag Tata Usaha atau Kasubag Umum dan Kepegawaian yang STUTK yang baru ya. Terus dari sekretariat ada kabit-kabit baru. Kalau yang baru bidang kabitnya ada 5. Ada sekretaris 1. Di kabitnya itu ada subkot. Ada 3 subkot. Tiap-tiap bidang itu mempunyai 3 subkot. Eselonnya cuma kabit, kepala, kabit, sekretaris ya, kabit sama Kasubag Tata Usaha atau Kasubag Umum dan Kepegawaian. Untuk tujuan dari pekerjaan Ibu ini bagaimana Bu? Untuk mungkin mengelola kepegawaiannya, mungkin ini bagaimana Ibu cara mengelolanya gitu? Kalau di Kasubag Umum dan Kepegawaian ini kalau saya ngurusin semuanya, namanya rumah tangga ya. Kalau di sekretariat TU kan rumah tangganya, jadi ngurusin semua. Ada yang ngurusi aset, ada yang ngurusi kepegawaiannya, ada yang ngurusin macam-macam. Semua terpusat kan di sekretariat di TU. Kalau di sekretariat sendiri kan ada subkot apa penyusunan program ya, sama keuangan. Cuma yang strukturnya sekarang tinggal Kasubag Umum dan Kepegawaian aja, yang lain support untuk eselon 4-nya. Lalu untuk tugas utama dari Ibu sendiri itu apa ya Bu? Tugas utamanya ya di kepegawaian tadi, ngurusin aset semua yang ada di dinas ini ya, di kantor ini semua, sama urusan apa ya, kepegawaian otomatis ada kenaikan pangkat, ada pendidikan, ada macam-macamnya itu ada di sekretariat. Tata naskah persuratan, keprotokolan, otomatis ngurusin kegiatannya kepala dinas. Lalu kira-kira standar kinerja bagi seorang sekretariat itu seperti apa? Kita harus, kalau standarnya ya kita harus bisa mengayomi semuanya, dari sekretaris sendiri, dari ke bidang-bidang ke semuanya, semua di kantor ini ngurusin apa, barang-barang rusak yang apa yang perlu kita ini ya, dari sekretariat tata usaha khususnya. Lalu kalau menjadi sekretariat itu apakah tanggung jawabnya besar dan mungkin tanggung jawabnya itu seperti apa itu? Tanggung jawabnya ya besar sekali ya. Kalau di saya udah ngurusin aset, belum ngurusin yang kepegawaian tuh. Kalau kepegawaian itu orangnya ya, kalau kepegawaian itu si orangnya. Kalau ininya kan barang-barangnya banyak tuh saya. Kalau ada upaya ada yang rusak apa
kira-kira ada bocor, ada yang rusak, ada Iya, tentang keamanannya ya di kami di TU itu. Kalau ada umpamanya apa sih yang rusak, oh ada sih keamanan sini yang nggak ya sekretariat TU. Berarti kayak hal kecil gitu. Hal Hal kecil. kecil itu juga termasuk Iya. di sana. Mengenai wewenang nih Bu, Ibu ini wewenangnya yang memiliki suatu tanggung jawab jabatannya bagaimana ya Bu? Mungkin dalam segi pengaturan sumber daya manusia yang ada di Kasubagnya Ibu itu mungkin kalau semisal nih dari pekerja atau pegawainya Ibu yang terjadi masalah Ya Itu di TU, nah di sekretariat. Sekretariat. Bagian kepegawaian. oh berarti untuk semua para pekerja yang ada di sini kalau semisal mungkin dari perpustakaannya sendiri yang di depan itu kalau semisal ada suatu permasalahan menujunya ke Iya, otomatis TU semua ya? Oh, gitu baik. Kalau saya sendiri kan masih bisa ada atasan saya lagi kan, Ya. ada sekretaris. Sekretaris masih ada atasannya lagi. Kepala. Mengenai ini Bu, sebelumnya mengenai untuk pendidikannya menjadi atau mendaftarkan ke dinas ini mungkin minimal berapa gitu Bu? Mungkin SMA atau harus sarjana atau bagaimana Bu? Kalau sekarang di sini di Provinsi Jawa Timur ini kalau pendaftarannya nggak di kantor sini, Ya. langsung ke provinsi, langsung ke PKD itu. PKD. Nanti ada lowongan apa-apa dilihat dari situ. Biasanya tiap tahun kan ada lowongan ini dari dinas ini yang membutuhkan apa tuh di situ. Umpamanya di sini, kantor sini dinas perpustakaan membutuhkan seorang pustakawan berapa orang, umum berapa orang, administrasi berapa orang, tertulis nanti di situ. Daftarkan milih di situ. Lewat Saya pengen website dah, semua, BKD. BKD. Kita pilih di situ apa dari apa jurusan apa, milih apa, langsung ada di situ ada muncul nanti. Langsung sekarang tuh kalau pendaftaran langsung ke ininya, Ke sistem langsung fokus ke bidang mana, arsiparis ya langsung nanti ke arsipnya. Pustakawan ya nanti Oh, langsung lebih terperinci gitu Bu ya. langsung rinci. Itu pun langsung ke subnya juga. Langsung ke subnya enggak, tapi setelah masuk terserah kita. Itu cantolan. Lebih gampang berarti Bu ya. Lebih gampang gitu ya. Iya, untuk memudahkan, Ya, untuk memudahkan. Kalau dulu itu misalnya di Jawa Timur membutuhkan 1000 pegawai. Itu dengan kualifikasi apa, pendidikan apa misalnya. Kalau sekarang sudah minimal D3. Kalau SMA sudah enggak ada. Sekarang tuh SMA sudah jarang, wis D3. enggak ada perasaan isi lowongan untuk yang nanti. Kalau dulu global misalnya keterima 1000 pegawai itu didistribusikan oleh BKD. Kalau sekarang tidak. Misalnya mulai 2 tahun terakhir ini semua sudah harus langsung di fokus ke sub, ini. misalnya di perpustakaan. Perpustakaan ada bidang apa, bidang A. Dia mendaftar langsung ke bidang A. Jadi nanti Bidang A itu penampakannya langsung langsung ada di situ. subnya. Kalau Langsung dulu ke subnya. tidak, Sekarang 1000 sananya membagi terserah, kalau sekarang enggak. Jadi sampean-sampean ini nanti bisa kesempatan misalnya saya mau daftar PNS pegawai Provinsi Jawa Timur di Dinas Perpustakaan. Nah, sudah di Dinas Perpustakaan. Nah, di situ lagi ada lowongannya ada apa? di- Kita buka lowongan di sub apa di situ? apa sudah masuk di situ. Kalau di situ nggak ada lowongan nggak bisa diisi. posisi. Di situ ada tulisannya membutuhkan berapa orang, ya, berapa orang dari dinas Tapi ini, semua jurusan ini. lewat BKD. Nggak bisa langsung sini. nggak bisa. OPD ini nggak bisa mengadakan sendiri. Kita mengusulkan. Kita yang mengusulkan ke BKD. Saya butuh sarjana hukum sekian orang. Saya butuh jurusan perpustakaan sekian orang. Saya butuh jurusan arsip berapa orang. Langsung tulis itu. Nanti di situ muncul dinas perpustakaan lo butuh ini lulusan ini. Jumlahnya sekian udah tertulis di situ. Kalau umpamanya satu jurusan ini, satu yang lowongan ini umpamanya jurusan hukum. Saya butuh 5. Ternyata yang daftar 5. Ya mungkin kalau standarnya lulus ya lulus. Asal grade-nya enggak ini pasti keterima. Saingannya soalnya enggak ono.
dari situ Bu ya, tadi kan sudah dijelaskan semisal yang daftar ini 5, ternyata memang yang daftar memang 5, tetapi di kelima orang tersebut itu yang daftar mungkin tidak sesuai kriteria. Nah ini untuk Nah, kelanjutannya jangan kosong. Kemarin ada yang dari Arsiparis. Ada kita buka lowongan 5. Nggak ada di situ ada yang terpilih. Mungkin itu tidak masuk di grid, tidak lolos di gridnya. Umpamanya nilainya kita butuh yang nilainya sekian, IP-nya sekian. Tapi ternyata yang daftar nilainya nggak segitu. Otomatis kan gugur sudah. gitu. Kalau gridnya untuk diterima lulus itu sekian, ternyata lulus, makanya mepet-mepet gitu ya. Ya pasti masuk. Saingannya udah nggak ada lagi. Iya. Kalau ada yang lebih tinggi lagi, otomatis yang keterima yang lebih tinggi nilainya. Tapi pertama yang di ini kan gridnya dulu. Masuk enggak untuk ini? Berarti kalau masih ada posisi kosong seperti itu, apakah nanti dibuka lowongan lagi atau tetap dibiarkan? Setiap tahun kita dimintain usulan. Kita butuh apa? Nanti pas ada penerimaan, nanti kan biasanya seluruh Jawa Timur kan ada di situ. Kita pengen UP di mana? Kita cari. Tapi biasanya kita kalau enggak yang fanatik sih ya milih sing golek gampangnya ya. Golek sing jurusane apa? Sing diterima akeh. Ininya pesertanya jarang diminati, nah itu kemungkinan lolos banyak. Gitu. Kalau untuk penerimaan sendiri itu apakah ada kayak soft skill dan hard skill yang perlu dikuasai atau gimana? Ya pastinya. Seperti apa mungkin? Ya apa ya, kalau umpamanya dari jurusan apa gitu ya, kita harus bisa menguasai itu. Apa yang kita ini. Apalagi kalau sudah ada di dalam ya, udah keterima umpamanya masuk di sini. Kalau dia yang banyak ide, banyak ini pasti jenjangnya ini. Kalau cuma aku ngiri enggak ada ya. Ininya ini ya. Makanya kita harus aktif, harus ilmu, harus terus. Kalau pengalaman kerja enggak? Pengalaman kerja? Kenapa? Pengalaman kerja. Pengalaman enggak ada. Enggak. Mohon maaf Bu, untuk atasannya Ibu sendiri ini nama bidangnya apa Bu atau divisinya? Sekretariat. Namanya sekretaris. Atasan saya itu jabatannya sekretaris. Itu di bawahnya kepala. Nah, untuk pemberian instruksinya sendiri itu Bu, dalam bentuk instruksi atau bimbingan yang bagaimana Bu? Ya, dari sekretaris yang memberikannya ke Ibu? Kalau umpamanya saya dapat tugas apa surat apa, pastilah dapat persetujuan oleh atasan. Untuk Ibu sendiri ini di dalam bidangnya Ibu ini, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu ini eselon berapa dan masuk di kedinasan ini atau PNS ya Bu, ASN ini pada tahun berapa gitu Bu mungkin? Saya kalau di sini termasuk eselon 4. Yang waktu kemarin di bidang-bidang itu ada eselon 4, sekarang nggak ada, jadi subkoordinator. Eselon 4 sekarang, yang eselon 4 itu yang struktural cuma 1, Kasubag Umum dan Kepegawaian aja. Yang sebelum ada SOTK yang baru ini, itu masih ada eselon 4. Ya, sekarang eselon 4-nya tinggal 1. Gitu. Dahulunya mungkin Bu, Ibu pertama kali masuk ini? Pertama kali masuk saya tahun 92. Saya ikut tesnya di belum otonomi daerah soalnya. Iya. Saya waktu itu tesnya di Jakarta. Jakarta kan bisa ditempatkan di seluruh Indonesia itu ya. Saya ikut tesnya di Jakarta. Saya ditempatkannya di Jawa Timur. Oh. Berarti Ibu dahulunya ini untuk mendaftar ini Bu ya, langsung ke Dinas Perpustakaan? Enggak, atau saya langsung di milih Perpustakaan Nasional. Nasional? Waktu itu, Perpusnas. NIP saya waktu itu 760, NIP khusus Perpustakaan Nasional. Kalau yang dulu yang dari sini kan Diknas ya, 131 ya. Kalau dulu kan masih sebelum otonomi daerah kan kita lembaga non departemen kalau di sini. Kita di sini kantor ini Perpustakaan Nasional yang ada di daerah.
Iya. Saya ikut tesnya kan di Jakarta, saya ditempatkannya di Di Jawa Timur. Saya bisa ditempatkan di mana-mana tergantung ininya, Gantung. pembagiannya biasa kalau kita Iya. kalau dulu belum aku milih sana belum ada. Kalau sekarang yang calon pegawai bisa milih tempatnya. Kalau dulu nggak Kalau bisa. dulu enggak. Kita Saya ditempatkan contohkan. gini sana tak taruh di Rian, tak taruh di sana, tak ke sana gitu. Kalau Kalau sekarang enak dulu. bisa milih. Kalau sekarang bisa milih. Berarti pada saat waktu itu, pada saat ibu pertama kali itu menjabat sebagai apa atau Staf. Kalau dulu saya staf. Oh, staf. Mungkin kalau perjalanan ibu di dinas perpustakaan ini staf apakah langsung Staf saya. Staf dulu. Staf iya. Lalu Staf terus staf di bidang-bidang ya taruh sana ada rollingan lagi taruh sini rollingan berarti lagi. di rolling terus. Rolling iya. Naik tingkat per tingkat gitu ya Bu. Iya. Ya itu berdasarkan golongan kalau masalah tingkat-tingkatan kan tiap 4 tahun sekali naik Iya. ya. Oh, tiap 4 tahun 4 tahun sekali. sekali. Kalau untuk masalah ke yang strukturalnya kan tergantung atasan, tergantung pimpinannya. Oh kira-kira mana sih kira-kira layak untuk dipromosikan, nah itu. Makanya kalau dari adik-adik ini yang masih ini ya kalau bekerja ya nanti harus punya inovasi, harus punya sikap, punya ini yang baik sehingga pimpinan bisa membuat. mengenai ini Bu, dahulunya Ibu kan masih belum ada otonomi daerah dan juga kan persyaratan dari pendidikan kan masih belum seketat sekarang ya Bu. Nah, betul. Ibu dahulu ini kalau boleh tahu nih Bu, mohon maaf ya. Boleh apa? Dulunya Ibu ini apakah langsung bisa dikatakan udah mendapatkan gelar sarjana atau bagaimana Ibu Ya. dari Ibunya pribadi Waktu sendiri? pertama masuk saya Ya. diploma. Diploma. Saya lulusan IPB Bogor. Makanya karena saya lulusan IPB Bogor, saya mengenal lah Jakarta. Jadi saya ikut tesnya di Jakarta. Gitu loh. Oh, gitu. Akhirnya pas di sini saya diploma waktu itu. Setelah saya di sini sudah masuk jadi kerja di sini di dinas perpustakaan ini, saya kuliah S1. Saya nerusin lagi setelah lulus, saya nerusin lagi ke S2. Kan bisa disesuaikan, bisa di. Iya. Makanya jangan kuliah tuh nggak harus langsung S1 nggak apa-apa. Iya. Diploma nanti setelah kerja, setelah ini kan bisa sekolah lagi. Kalau enggak kan ada di kantor itu Iya. biasanya ada tugas belajar, ada pendidikan. Nanti kan bisa dipakai untuk kan karir. Banyak kok yang tadinya cuma lulusan SD tahu-tahu isok jabat isok intahnya. Asal kita punya Narasi. iya mau belajar gitu loh. Jangan males ini liane dong ini aku ini nggak bisa naik Benar. kalau saya dulu sih sekolah waktu diploma itu saya sempat ngajar setelah lulus tapi saya kan nggak punya akta saya waktu itu ngajar di SMEA di Jawa Tengah tapi asal saya Jawa Tengah saya ngajar di SMEA. Setelah itu kok yang lain iso tes penerimaan CPNS gitu. Iya. Saya nggak bisa ikut karena apa? Saya nggak punya akta. Akhirnya bolak-balik lagi. Akhirnya saya ke Jakarta lagi. Saya ikut tes, tapi saya tetap kerja di Jawa Tengah, tetap ngajar. Setelah ikut tes, saya diterima dan ditempatkan di sini. Sedangkan waktu itu yang tes ya banyak banget di Jakarta itu kan yang tes banyak, kebetulan saya masuk. Tapi semakin kesini semakin banyak. Yang dibutuhkan 5, yang daftar berapa ratus. Kalau sekarang karena saking banyaknya orang. Kalau dulu nggak begitu. Berarti ini Bu, kalau yang pengen daftar gitu itu nggak perlu kayak dengan sampai ke Jakarta, berarti bisa langsung kayak di Jawa Timur langsung di Surabaya nanti
tesnya teh. Iya. Tesnya saya di Jakarta, saya daftarnya langsung Jakarta. Kalau dulu tuh apa ya, HP itu belum ada. Saya Iya. telepon itu kalau dulu di daerah saya dulu dari Wonogiri ya. Belum banyak tuh telepon sampai berkececer kayak sekarang itu belum. HP itu belum ada. Saya dipanggil tes tuh pakai telegram waktu itu. Waktu itu saya pas ada ujian Eptanas gitu loh. Tapi kalau waktu itu Eptanas itu silang dalam artian setengah yang ngawasin orang lain, setengah yang ngawasin dari kita, sekolahan kita. Di rolling gitu ya. Bu. Kebetulan waktu itu saya keluar karena saya kena silang, kena mengawasin sekolah lain. Saya di telegram kan dari panggilan untuk ikut tes itu kan. Saya ini belum ada HP, belum ada ini, jadi ini tanggal 6 Oktober waktu kalau ingat saya itu waktu itu tesnya. Saya kok nggak enak dari keluar itu kok saya kudu pengen ke sekolahan itu sih. Apa saya itu udah ada telegram itu tesnya, besok tesnya waktu itu tanggal 7, tanggal 6 nyampe. Saya langsung ke Jakarta. Langsung saya pesen bis, tiket bis itu saya langsung datang langsung ikut tes itu. Oh, saya mandinya di bis, ada kan bis kan ada yang VIP kan ada. Mandi di itu. Karena mandi di mana lagi coba? Saya mandi di bis. Langsung saya ikut tes. Terus pengumumannya jaraknya lama. Setelah pengumuman ya ada litsus, ada gitu-gitu. Ada tes lolos pertama, lolos ini. Tapi biasanya kalau udah lolos tes ini ya pasti lolos. Kan tinggal wawancara. Tapi kalau sekarang sistemnya sudah beda. Jauh bedanya. Jauh, ya. Jauh. Mengenai ini Bu, berarti untuk runtutannya sendiri untuk mendaftarkan diri ke dinas-dinas, enggak hanya dinas perpustakaan itu, jadi harus ke BKD. Nanti kan ada pengumuman, biasanya penerimaan Iya. pembukaan Di di web ada, nanti sering buka di situ CPNS, penerimaan CPNS tahun 2023 bisa nih, 2022 ada lewat ya, 2023. Nah di situ ada nanti, di situ ada daftarnya, di situ OPD mana, dari dinas apa, dari peternakan, pertanian apapun itu, kesehatan apapun itu udah ada muncul di situ. Buka lowongan jurusan administrasi 10 orang, jurusan ini 10 orang. Nanti dilihat lagi dari OPD mana lagi. Ternyata dari jurusan administrasi butuh 5, jurusan ini. Setiap OPD beda-beda. Nanti itu tuh milih tuh langsung nanti ke subnya. Enggak ke dinasnya langsung. Iya. Ini enggak, langsung sudah ke ini. Di kita aja udah langsung ke subnya. Pilihannya. Nah. Tapi nanti setelah keterima, kayak gini mau tak pindah lagi bingung-bingung ya bisa. Nah, Bisa ini untuk centelannya aja. Makanya nih boleh centelan ojo sing angel-angel. berarti kalau seperti itu Bu ya, untuk urutannya ini berarti kan tentunya BKD. Setelah BKD ini kan tesnya ini kalau saya tahu ya Bu, ini SKB itu ya Bu. Nah SKB ini runtutannya ini nanti ada apa aja sih Bu dari SKB? Saya malah nggak ngerti sing tikoki lho sing iki. Kan soal sing pengalaman yang ikut tes. Nek Belum kalau pernah ikut. Nanti dicoba. Dicoba. Di situ ada latihan tes itu coba. Kalau pengen tahu, mama punya saudara pernah ikut tes gitu. Kan kadang-kadang tes lu nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, ada 5 kali, 10 kali, 12 kali. Iya. Ada. Oh, gitu. Iya, katanya kalau yang sekarang ini setelah ini masuk lolos, ini besok ikut tes lagi. Langsung kelihatan. Kalau yang sekarang kan ada kan jawab soal terus langsung jumlahnya berapa. Bisa langsung dilihat di situ. Makanya sekarang kan nggak bisa ngungguan ngel. Itu langsung muncul pesertanya yang umpamanya 100. Lowongannya 5. Iku aku grade-ku semene, nilai totalku umpamanya 500 berapa. Yang kedua nek 500 berapa, nek sini umpamanya nilai kita rendah, ya wis gak mungkin lolos iki wong iki ndukure akeh. Itu udah ketahuan dari situ. Transparan. Tentunya kan sebelum juga SKB ini kan juga ada tes SKD ya Bu, ya yang kompetensi dasar itu. Nah dari SKB ini mungkin ininya Bu, yang saya tanyakan itu apa aja sih Bu dalamnya gitu mungkin?
mulai Iya. seleksi wawancara atau apa secara garis besar aja Ibu? Terus sih aku tambah nggak Sebenarnya kalau nggak salah ya Iya. ini karena kita nggak mengikuti proses itu, Mm-mm, karena kalau semua itu. itu lewat BKD BKD langsung. jadi BKD dengan langsung. BKD. Mungkin yang pertama dari seleksi awal itu namanya administrasi, Mas. Misalnya di sini butuh pegawai jabatannya pustakawan. Syaratnya apa? S1 perpustakaan. Ternyata sampean S1 ekonomi ngirim ke Perpustakaan juga ya, iso. otomatis kecoret, sudah nggak lolos. Dari awal sudah nggak Nilainya, lolos. bari IPK-nya tadi saya bilang. Iya. IPK-nya yang dibutuhkan IPK-nya berapa? duitnya Misalnya 3,5. 3,5. Ternyata IPK Sampai daftar sampean telu, 3,4. yuk nggak masuk. Sudah otomatis nggak lolos untuk tahap berikutnya. Itu mungkin tahap pertama. Tahap kedua mungkin yang tadi dibilang tes tulis tadi ya. Tes tulis. Nah itu. Setelah tes tulis lolos, misalnya di situ pagunya misalnya 3 orang, yang daftar ternyata 100, langsung di grade kan. Oh yang memenuhi syarat ini misalnya 10. Nah 10 ini nanti lewat lagi di tes ya tadi lewat wawancara itu pendalaman. Nah setelah itu ya sudah diterima mana yang karena pagunya 3 ya otomatis yang diterima 3 orang dari 10. Tapi sing ngabet mah yang pertama tes pertama tes. Iya. Setelah administrasi tes. Administrasi. Tes tulis namanya. Mengenai ini Bu, beban-beban dari Ibu yang lakukan untuk menjabat saat ini nih apa aja sih Bu? Mungkin bebannya Beban. dalam kerja. beban kerjanya ya Beban mungkin. kerjane yo akeh nek aku sing tak urus soalnya akeh. Beban kerjane akeh sampai kayak ngono sing siji nggarap iki siji mari kok nenek sing dapur anu gote mampet. Kono enak lagi ini. Anu PDAM mati otomatis. Walaupun kene karek nganu kene makan bebannya kita ya. Oh. Berarti bebannya Ibu ini dalam segi intern yang ada di dinas ini aja ya Bu? Ya mulai dari aset terus Ya, aset. juga gitu Bu ya. Oh begitu. Baik baik. Nah mengenai ini Bu, kerja dalam sistem kerja. Ibu ini berapa lama sih Bu untuk bekerja maksimal di dinas ini? Ya 8 jam ya, 8 8 jam ya dia. 7,5 jam. 7,5 jam, ya 7,5 jam. Tapi saya mesti lebih lah mulainya mesti apa ya, sore mesti memang. Berarti ada seperti sistem kerja lembur ya Bu? Kayak gitu? Enggak, tapi enggak ada lembur-lembur. Nggak ada lembur-lembur. Enggak ada. Sekarang enggak ada lembur. Tapi ya tetap pulangnya Tetap pulang. lebih jam. Lebih jam. Enggak ada lembur. Tapi nggak ada. Lembur sih ada, tapi ininya enggak ada. Kompensasinya enggak ada. Kalau lembur pekerjaan belum selesai lembur ya biasa. Suatu tanggung jawab. Mengenai perjalanan dinas nih Bu, Ibu ini udah berapa banyak dalam perjalanan dinasnya Ibu ini? Yo akeh. Nah, secara garis besar aja Bu, yang Ibu mungkin yang Ibu mungkin dalam hati Ibu ya. Ke Jakarta. Nah itu. Umpamanya ke Perpusnas. Sampai ke Jogja. Umpamanya dampingi DPR. Apa ke Jogja ke dinas perpustakaan provinsi yang ada di Jogja. Kan ada juga koordinasi itu kegiatan apa. Artinya kalau perjalanan dinas itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Misalnya koordinasi dengan perpustakaan nasional, karena pekerjaan kita. Bukan kita ada kegiatan saya perlu koordinasi saya ke Perpusnas Daerah. ke daerah. Selain ada undangan, kadang-kadang kan ada undangan ini kami Iya. ditugaskan dari atasan saya ditugaskan untuk apa Iya, menghadiri. iya. Nah itu Kalau untuk mengenai tugas-tugas nih Bu, apakah di sini tuh ada kayak tugas tenggat harian, mingguan atau bulanan? gitu? Apanya? Tugas. ada SKP. Jadi setiap bulan kita ngisi SKP. Ngisi kita targetnya ada targetnya. Nah itu diterang di sini di IT SKP Kepanjangannya di juga Pak, SKP ini apa Pak? Untuk kepanjangannya sendiri. Sasaran kerja kinerja pegawai. pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Ya.
artinya setiap pegawai itu punya tugas masing-masing. Misalnya di unit ibu ini di Kasubag Tata Usaha ya, ibu ini punya tugasnya sendiri. Itu di bawahnya juga seperti itu, di bawah-bawahnya stafnya itu juga punya tugas uraiannya masing-masing. Ada targetnya masing-masing. Itu Setiap yang bulan. di uraian itu tadi di apa istilahnya ditargetkan tiap bulan untuk mengerjakan, ada target bulan yang harus dikerjakan dan diketahui oleh atasan masing-masing. Kalau saya uraian saya bulan itu setelah saya kerjakan diketahui oleh atasan saya, Bu ini. Nanti saya ngeceknya di atasannya. Oh ternyata pekerjaannya sudah selesai, ini belum selesai, seperti itu. Polisinya langsung ke atasannya. Sekarang sistemnya bukan ya sudah pakai komputer. Langsung store ke BKD. Berarti semua tugas-tugas ini distorkan ke Iya. BKD gitu. Di sini dulu setelah ACC Iya, dan kirim BKD. dikirim BKD. Begitu juga dengan absensi juga langsung BKD. Ini Bu, mungkin ini kan dinas perpustakaan. Pastinya kan ada suatu ini ya Bu, peminjaman buku. Pernah terjadi enggak Bu? Dalam perpustakaan ini kan saya tahu juga di official Instagramnya ini juga waktu COVID itu kan peminjaman bukunya online. Ini ada nggak Bu yang ya biasa oknum yang tidak mau mengembalikan suatu buku yang sudah dipinjamkan itu Bu? Ada Banyak. biasanya. Biasanya kan ditagih, ada penagihan. Iya. Ada penagihan. Biasanya kan makanya kadang-kadang kan kalau nggak ada KTP, nggak ada itu kan nggak bisa jadi anggota. Anggota. Nah itu ya jadi permasalahan. Soalnya kalau KTP apa kan nanti kalau seandainya nggak balik belum itu kan disuratin ke rumahnya. Iya. Tapi saya tahu dari ID card-nya perpustakaan sini juga bekerja sama dengan kepolisian ya Bu. Jadi kalau misal Iya. ada oknum tadi diberikan ke Iya. polsek setempat Iya. kalau nggak salah itu. Cuma kan nggak sampai sing nek iso ke secara kekeluargaan kan kekeluargaan. Iya. Apa boleh musuh gitu kan. Makanya waktu awal menjadi anggota perpustakaan itu kan minimal itu sesuai dengan KTP lah, alamat apa gitu. email, Iya. terus nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu nanti itu sudah kita punya database di situ. Jadi kalau ada sesuatu yang tadinya tidak mengembalikan, kontaknya kita masih bisa mengkontak. Intinya kalau buku hilang berarti perpustakaan dibutuhkan gitu kan. Iya. Masih dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Itu ya Mas. Tapi kan kalau nganu kan harusnya dikembalikan Iya, karena iya. masih butuh. Kalau peduli loh ya, kalau Iya. hati nuraninya kita masih peduli, kasihan yang lain. Yang lain kan juga membutuhkan. Yang lain kan Iya. juga membutuhkan. Gak egois, aku butuh. Mengenai ini Bu, perpustakaannya nih Bu. Tentunya kan buku-buku ini kan memiliki tahun tenggat ya Bu. Tahun tenggat yang dimana mungkin kalau bisa dikatakan kurikulum atau bahan materinya udah habis. Di sini mungkin untuk perpustakaannya sendiri ini pembaruan suatu buku-bukunya ini berapa tahun sekali atau Ya, tergantung kita kadang-kadang kalau emang ada anggaran, kalau COVID ini nol karena apa? Terserapan nggak ada anggaran. Iya. Jadi ini biasanya ya tiap tahun ada. tahun ada? Yang kadang-kadang buku yang lama-lama itu kadang-kadang dibutuhkan dan di pasar udah ada. Memang Kayak Bu. yang dicari Iya. Pak Sek kemarin ya bukunya wis udah dilestarikan ya wis dilem diketok yang udah jelek gitu loh, terus Iya. ganti covernya. Covernya. Nah itu nggak ada, golek lagi di pasar nggak ada. Nah padahal ini masih dibutuhkan. Benar. Akhirnya kan tetap dipasang di situ. Kalau untuk pengadaan sendiri ya buku Iya. mungkin salah satu yang diadakan itu hasil dari apa ya, keinginan dari pemusatakaan sendiri. Di Jelayan di depan itu kan ada Kotak saran. kotak saran, dia bisa memilih buku yang akan dibeli, apa yang Banyak usul. Oh saya kayaknya Itu, ini ya, kayaknya buku ini itu kayaknya bisa penting untuk ya, kamu kurikulum. kita Nah, itu diberikan masuk di situ. seperti itu.
ada di depan ada. Istilahnya apa ya? Apa Bu istilahnya Bu? Survei apa gimana? Apa ya? Kuesioner. Ya, Kuesioner. kuesioner untuk pengadaan buku yang diinginkan oleh masyarakat Pemesanan, atau ya. pemustaka. Kalau nanti bisa dikebeli ya Dibeli ya kita di sini. Minimal 1, 2, 3 lah yang bisa diakomodir oleh dia. Nah di perpustakaan sini juga ada ini nggak Bu? Mungkin perpustakaan keliling ada juga. ada MPK, MPK yang ada MPK, ada dongeng keliling. dongeng keliling ya. Nah itu kalau MPK itu kadang-kadang dari sekolahan atau dari Ya. kelurahan mana minta dikunjungi, Oh gitu. dikunjungi mobil perpustakaan keliling itu. Begitu juga dengan mobil dongengnya, barangkali ada TK dari mana, dari kelurahan mana minta didongengin, didatengin Oh, gitu. mobil dongeng Dongeng tadi. tadi. Oh, berarti kembali ke kelurahannya masing-masing meminta. Bisa kalau emang dia bisa bersurat tapi ya. bersurat ya. Mm-mm. Oh gitu. Bukan dari mungkin agenda kerja dari di dinas ini mungkin Enggak, hari bisa ini bisa agenda kerja, bisa Bisa dari permintaan. permintaan. Tapi kalau permintaan dilihat kira-kira ada lagi yang dijadwalkan. Dijadwalkan. Mm-mm. Nah mengenai perpustakaan keliling ini kan juga terbatas waktu Bu. Secara garis umum mungkin Ibu tahu berapa waktu sih perpustakaan keliling ini singgah di suatu kelurahan tersebut? biasanya kebetulan saya waktu itu di layanannya. Iya. Jadi kalau ada umpamanya dari SMK mana minta permohonan untuk dikunjungi mobil perpustakaan keliling kita ke sana. Tapi kita juga nggak saklek harus gini enggak. Kadang-kadang masih dibutuhkan gitu sampai siang sampai ini masih tunggu. Oh masih tunggu. Nah mengenai perpustakaan Kecuali waktu itu lagi ada acara dibutuhkan lagi. Nah itu baru selagi nggak ini tetap kita masih dibutuhkan loh ya. Iya. Selagi masih dibutuhkan. Benar. Dan semua ini apakah ini Bu ada biaya tersendiri? Enggak ada. Enggak ada berarti Tidak ada biaya sama sekali yang lain. Kalau ada biaya itu oknum nggak ada loh ya. ya. Berarti semua ini gratis dengan cara menyurat tadi Bu ya. Mengenai ini Bu, tadi kan Ibu juga melakukan ini ya Bu, kerja luar atau dinas luar juga dengan aktivitas ya kembali lagi ke dinas-dinas perpustakaan terkait gitu dan Perpusnas juga. Nah cara Ibu ini Bu, semisal ada suatu tuntutan mungkin dari sudah dikasih perjalanan dinas, tugas dinas, tetapi juga pimpinan juga memberi suatu tugas juga. Cara Ibu mengontrol suatu emosional atau agendakan untuk tugas-tugas tersebut ini bagaimana mungkin? Saya selalu memenuhi apa yang ditugaskan ke saya. Saya walaupun saya disuruh nanti kan ini kita kira apa yang lebih penting yang mana. Nah kita dulu kan yang penting. Setelah itu baru yang diagendakan ke yang lain. Sebisa mungkin saya penuhi semuanya. Nah, dari jabatan Ibu saat ini, apakah Ibu telah merasakan suatu kenyamanan yang sesuai dengan passionnya Ibu sendiri mungkin? Kalau masalah kenyamanan Kenyamanan. kerja itu tergantung kitanya. Tergantung. Kita harus bisa menyesuaikan. Golek sing akite kaku, golek sing nggak bisa. Di dunia kerja itu nggak bisa. Kita yang harus bisa menyesuaikan tempat kita. Bukan tempat yang menyesuaikan kita nggak bisa. Ya. Kita yang harus bisa menyesuaikan. Teman kita siapa, jabatan kita apa, kita harus bisa menyesuaikan. Dan kita harus bisa mengayomi semua. Kalau di umum dan kepegawaian ini nggak iso ono jealous, nggak ono ngurusi pegawaian nek jealous lah kok sing beti musik kata undang-undangnya pangkatnya kata urus ya omong nggak boleh, itu harus dihilangkan.
rasa mangkel, rasa opo ini harus hilang. Semua harus kita ayomi, semua harus kita bantu dengan baik. Kebetulan di kami juga udah baik-baik semua, udah sesuai ini semua. Mengenai job specification-nya Ibu sendiri ini apa saja sih Bu? Jopo yo, jopo emang harus disebut yo. Iya, Iya itu tadi. Jopo yo, apa yo? secara spesifiknya mungkin Bu. Banyak. Akeh soalnya, aku wis tak sebut nih mau yo Iya. enek ngurusi surat-surat, surat Gitu. masuk, surat keluar, kepegawaian termasuk kenaikan pangkat, termasuk jenjang, termasuk seandainya ada diklat, ada harus Benar. sekolah juga, kira-kira yang memenuhi syarat yang mana, yang masuk ini yang mana. Berarti untuk suatu kenaikan pangkat dari para pegawai di sini itu di bagian Di bagian kepegawaian. 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 Oh, Di kami Iya. kan ada yang, nah kebetulan ini kepegawaiannya gitu. ke saya tapi dianunya sama kepegawaian. Jadi Semua urusan kenaikan pangkat, urusan berkala, urusan naik jabatan, urusan naik apa, semua dari kepegawaian. Kepegawaian. Makanya dari kepegawaian itu tidak ada yang apa ya istilahnya banyak ngomongnya kemana-mana nggak boleh. Iya. Suatu kepegawaian itu adalah rahasia. ya, sih. Harus bisa pegang teguh. Ya ini kan saya juga mau meminta struktur organisasi dari bidangnya Ibu. Tentunya kan masih banyak rincian lagi ya Bu. Apakah boleh nanti saya Boleh, ada strukturnya Kalau dari struktur setelah ibu itu sudah nggak ada. Iya, strukturnya cuma kalau yang- sempit, kalau sekretariat ya paling gitu. Iya. Setelah sekretaris, Mm-mm. KPU ke bawahnya ya staff. staff? Oh gitu. Kalau yang ke dinas ya masih banyak bidang-bidang itu. Ya yang utama yang Ya. telah dikirim Mm-mm. Bapak. Kalau yang sekretariat yo pendek cuma tok. Iya. Mungkin nanti bisa juga ini kalau masalah struktur kan bisa juga dilihat di ini apa Pergos iya. Mm-mm. Mungkin kita juga bisa minta nama-nama kepegawaiannya. Ada. Oh, Di situ tempel tinggal motret. Oh iya. Tapi di situ struktur yang mana ya? Yang masih Kemarin ada. sudah tak jelaskan. Oh ya, tinggal ngerubah jadi subkot. Jadi Oh. orangnya nggak ada Sama, yang enggak? ganti ya? Enggak. Ada Sudah. yang wis ganti kok namanya. Nggih. Cuma sudah nggak ada nama yang menjabat. Mm-mm. Oh iya. Subkor sudah. Subkot. Subkor. Kecuali yang kepegawai umum dan kepegawaian ya. Oh, mengenai ini deh Bu, terakhir juga berarti untuk semua walaupun pegawai ASN juga dan pegawai perusahaan lain lah, itu semuanya dilaporkan ke Disnaker atau enggak Bu? Enggak ada urusannya kalau gitu. Kalau Ini ASN urusan ya ASN kita laporan segala sesuatu ya ke ke BKD. BKD tadi itu Bu ya. Oh, itu. Tahu saya. Biasanya kalau di Naskar gitu malah justru ngurusin pekerjaan yang TKW. PKW. Iya Bu. Swasta. Swasta. Oh berarti kalau ASN ini tidak harus ke Disnaker ya Bu? Enggak. Langsung BKD semua itu ya? Disnaker lu ngurusin orang lain Oh malah. iya, iya. Peraturannya mengikuti ini Kementerian Menpan. Oh iya. Bukan Iya. Disnaker, bukan apa ya. Kalau Disnaker di itu sana sama kayak kita kayak di Kementerian- OPD kita juga Iya. sama OPD-nya. Benar. Oh berarti ikut yang Kemenpan RB itu ya Bu? Iya. Menpan RB. Peraturannya gitu. Oh. Ini ke situ. Jadi intinya semua terpusat di BKD Iya. Provinsi Jawa Timur. Untuk kepegawainya loh ya. Iya, Kalau urusan iya, kepegawaian iya. urusan apa tuh Iya. BKD. BKD. Setiap OPD tuh nggak ada yang terima Mulai lowongan dari- pekerjaan, nggak ada. Pegawai baru sampai pensiun Mm-mm. semua BKD. Gitu. Dan kita tuh semakin apa ya online ya, semakin semua serba elektronik, semua serba ini ya. Iya. Mungkin dari saya gitu, teman-teman ada tambahan lagi? Ya, semoga bermanfaat Amin. ya. Terima kasih Bu. Ya, Semester 3 ya, iya Bu. masih muda-muda berarti. Semoga sukses. Semoga sukses, lancar ya. Nah,
nanti nak nyusun skripsi kadang-kadang males ya skripsi itu ya. Anakku nyusun skripsi ya mari-mari ya. Baik Ibu, kami dari UPN terima kasih telah membantu penelitian manajemen sumber daya manusianya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.